mana rasa khawatir ancaman yang dilakukan Nggak ada dari si rasa pelaku? khawatir di situ dalam rekaman aja. Maka hal itu harus dilakukan dulu. Sama aja kayak misalkan nih, kalau gua tanya nih. Itu dilakukan dulu berarti itu menyebar. Ketawa kayak mana? Nih, sekarang gua tanya, kalau ada pelaku begal, Kita berbicara berdasarkan dengerin fakta, dulu. Luffy. Dengerin Nggak dulu mau. gantian, ya. Oh. Si Pororo dia dulu ngomong gini mulu ya. Apa sih Luffy? Gak ada hubungannya sama begal. Itu aneh juga lu mau. Nah, lu ngambil short nih, ngambil substansinya dong. Aduh. Paham ini tidak berkomunikasi secara langsung sama RG udah titik clear. Nih, gua tanya sama lu, terus orang nyerahin motor ke pelaku begal itu karena kenapa nyerahin? Kenapa nggak langsung lapor polisi? Kenapa coba? Gua lawan dulu kalau Nah, Apalagi terjadi di situ ada dua Itu begal sama sama kasus itu beda jauh. Gak masuk Beda dan- kadang-kadang. Gua Aduh. lawan dulu. Karena gua kasih kebenaran gua. beda dari mana? Substansinya dong, substansinya Nggak dong. ada, Harus nggak ada. Bukan masalah substansi, dari pasalnya itu sudah beda, dari hukumnya pun sudah beda. dari substansinya itu dong. Itu kriminal, ya. Ayo. Ya, sama kriminal. Sama aja. Ini aduh, Seseorang Kriminal murni lu sih kriminal murni. iya benar lah, memang jahat itu jelas kok. Anjing, Pemerasan. Pororo emang spesialis bacot anjing, musik banget anjing. Jadi begini Bang Raffi. Semua orang cinta dari baca lah Raffi. Tahu nih. Itu terus Iya. Mana siapa yang baca? bersama sadar, kesepakatan bersama. Lah? Karena di situ ada Kesepakatan itu gugur karena atasnya dasarnya ancaman, itu putusan pengadilan. Ya, ancamannya seperti apa, Rapi? Ancamannya seperti apa? Ancaman menghancurkan kredibilitas. Orang ketawa-ketawa Kredibilitas juga. apa? Kok kredibilitas apa? Yang namanya ancaman itu belum terjadi. Iya, Ancaman itu baru akan dilakukan. kredibilitas apa? Lo tanya main apa yang akan mau disampaikan? Akan menghancurkan kredibilitas itu ya apa? Terancam loh, yang merasa terancam loh harus menjelaskan. Kalau dia terancam Pasalnya kredibilitas aja udah diganti kok 368 ke 369 pengancaman dari materi. Misalkan gua ancam S-Tracker, gua hancurkan kredibilitas S-Tracker. Kira-kira S-Tracker bakal tahu nggak apa yang mau gua sampaikan? Kan nggak tahu. Dengan pasal di situ tidak Iya, ditemukan unsur gue mah nggak peduli. Dia ngomong kayak gitu, gue nggak peduli. Nah itu nggak bisa, itu subjektif. Kok nggak bisa? Aneh. Masa menilainya dari sudut pandang lu? Berarti ada kesalahan. Berarti ada kesalahan mutlak. Kesalahan mutlak mana? Kesalahan mutlak? Nggak ada pengancamannya Raffi. Pasalnya udah dirubah 368 ke 369. Ini apa sih si Pororo masih situ-situ aja lu? Ya lu tetap aja stuck di pengancaman. Pengancamannya di mana? Lah memang itu bunyi pasalnya kok ancaman gimana sih? Pasal hukum udah diganti. Kalau nggak ada Dari kita bebas. Kalau nggak ada kita bebas. Nggak ada pas. Kan itu kasusnya pasal itu udah dirubah. Kasus dipaksakan gimana sih? Nggak ada pengancamannya pasal itu udah dirubah kok. Kan dari awal aja Rapi, dari 368 dipindahin ke 369. Berarti kan memang dipaksakan. Gampang dihitukan. Gitu. Itu. Kenapa harus dirubah pasalnya? Nah, jangan dirubah pasal Berarti dong. di situ nggak ada unsur pengancaman. Udah makin nggak ada unsur Nggak ada unsur Sekarang gue pengancaman. tanya sama lo Bang. Dari kemarin Udah sekarang lu ya. pasal 369 27B itu berbunyi kan menguntungkan diri sendiri. Benar nggak? Iya. Sepakat nggak? Bunyi itu benar nggak? Nggak ada Diri sendiri. Itu lebih tepat untuk Reza yang menguntungkan diri sendiri. Kira-kira ini untung nggak? Sekarang gua tanya sama lo. Gua tanya ini Ki untung nggak? Menguntungkan diri sendiri. Uang itu pindah ke siapa? Sekarang DRG untung nggak? Dan itu untung apa orang kehilangan uangnya kok? Ya untung. Keuntungan dan di review Dari tidak mana? ada Jelek-jelek. pemerasannya. Kan di dalam percakapan apa tuh, percakapan obrolan yang bocor gara-gara kalian sendiri, ya kan? Gara-gara Kalau DRG bocorin sendiri. kalian yang tantrum gimana sih? Itu sudah menjelaskan bahwa di situ tidak ada pemerasan. Oktober itu sudah dikatakan di live-nya akun Niki Huru Hara. Makanya baca kronologis itu harus lengkap.
Ya, itu setelah Kalian itu, dilaporkan. gua pastikan, sampai detik Simu itu sampai detik ini guys, gua ya Nggak usah ngeles. sampai detik ini gua tidak pernah membaca buku itu gua. Ngeles sebelum terjadinya perpindahan uang. Itu setelah dilaporkan orang Gue yakin sampai sejauh ini Nggak usah ngeles. Nggak usah ngeles. dilaporkan waktu itu mau dikembalikan uang, kenapa nggak dijawab? gue yakin sampai sejauh ini kalian Kenapa pasti belum pernah baca. dijawab? Bentar, Padahal weh, uang itu mau bentar. dikembalikan. Enggak. Gue kasih waktu kalian itu 2 jam buat baca dulu. Gue yakin kalian tidak pernah membaca putusan itu sampai sedetik ini, gue yakin. Kami bacalah, masa kami nggak Belum. baca? Belum. Ini baca kok sampai Putusan itu buat Kenapa masih nanya? kami baca manusia. semua sih. Kronologinya yang jelas. Barang Kronologinya bukti yang tidak jelas itu pernah harus dihadirkan. jelas. Sekarang apa? Dan bukti rekaman tidak diputarkan. Putusan buatan manusia apa sih nggak nyambungan? Lu jawab dulu pertanyaan gua. Ya kan? Apa? Makanya gue bilang pertanyaan-pertanyaan lu itu. 37 dengan pasal 3 itu harus sudah gugur. Karena sebelum ada perpindahan uang itu terjadi transaksi antar dua belah pihak, ya kan? Saling menguntungkan. Yang saat ini identity dan review, ya kan? Baru terjadi transaksi perpindahan. Gitu dulu, Roro. Emang bocok banget si Purwo. Sekarang dijawab itu. Nah, coba jawab. Nah, sekarang gue jawab ya. Berarti kalian tidak bisa membaca putusan itu. Itu udah di jawabannya di situ ada. Ngarang lagi. Siku aja uang dihamburkan. Itu berarti apa yang gue bilang ini kalian tidak pernah membaca putusan. Bang, gua nanya lu, ini orang hukum apa bukan? Ngapain lu ngomong Kalau hukum itu waktu baca putusan. Kalau orang itu cuma asal bunyi kayak lu itu nanya-nanya nggak tahu jawaban, padahal jawabannya di putusan. Karena hukum itu sudah jelas pasal tersebut disesuaikan dengan kronologi sesuai atau tidak kan itu. Nah, Ini betul. gua nggak mengerti. Betul banget tuh. Makanya pertanyaan-pertanyaan lu itu, makanya tadi gue bilang, gue kasih kesempatan lu buat baca dulu. Nah, jawaban lu tadi itu ada dalam putusan. Ngapain gua baca? Ada, kami udah baca semua. Ya kalau baca kenapa masih pada nanya? Ya lu juga ngapain masih? Kenapa masih dibilang itu pemerasan? Kan pemerasannya sudah nggak ada. Bukan kata gua pemerasan bilang, tapi kata hakim. Kok hakim? Kata hakim di dalam pertimbangannya. Hakim udah memutuskan nggak ada TPPU dan pemerasan. Buset, kalau lebih parah lagi nggak ada TPPU. Itu ada di pengadilan tinggi terbukti bersalah melakukan tindak pidana. TPPU itu maksudnya pasal TPPU itu maksudnya pakai banding ya. Dan itu harusnya tidak ada. Harusnya kan menurut lu, tapi menurut hukum tidak begitu. Menurut kata siapa? Hukum itu harusnya adil, nggak begitu cara menolak. Sekarang gua tanya, TPPU itu ditempatkan untuk apa? Aduh. Coba lu jawab sama gua dulu. TPPU itu ditempatkan untuk apa, Bang? Ditempatkan untuk apa? Bang, suaranya Bang, Iya. kecil banget suaranya. Ditempatkan untuk apa? Untuk apa? Iya, Bertujuan ditempatkan untuk apa? agar mengaburkan atau menyamarkan dari hasil tindak pidana. Nggak bisa dibilang Sekarang lu bilang itu begal, bukan nyampet. Lu bilang Nanti gue sadar, gue tanya. Sekarang gue tanya sama lu, Bang, begal, tukang rampok, ya kan, tukang tipu, kenapa nggak masuk TPPU? Misalnya, kalau gitu sama gue TPPU-nya yang tenang. Mana? Bacalah putusan-putusan. Kalau memang dia juga ada. Karena TPPU itu ditempatkan untuk yang merugikan orang banyak dan negara, Bang. Menyamarkan. Ini orang hukum dia tapi menyamarkan. bukan orang Menyamarkan, sedangkan nama Gue kasih tahu ngeyel. aja itu nama perumahannya aja atas nama Aminiki. Nggak ada penyamaran. Astagfirullahaladzim. Menyamarkan sesuatu nggak ada. kok dikasih tahu ya, nah inilah kalau debat. Menyamarkan nggak ada. Aku bingung nggak lalu gua ini yang belajar ya kan. Gua kasih tahu dulu biar Kecuali pada nama kagak bebel. perumahannya bukan nama Aminiki. Baru Masih pada ngeyel.
unsur tap Yang itu lo bang, udah jelas. Lu banyak Pasal 27 dengan 369 itu tidak bisa digunakan karena mereka itu sama-sama diuntungkan. Di mana gimana ceritanya? Betul, Ya kan betul. itu bisa ditempatkan. Sedangkan pasal diuntungkan 369 dari mana? Objek Menguntungkan dari diri kasus sendiri. pemerasan itu ada uang yang Kalau berpindah. dia masih bisa Nah, bagaimana percaya dan cara dia proses masih bisa pemindahan tawar uang menawar, maka dan sama-sama bisa menguntungkan. kepada Jadi kita lu jangan beralibi karena pakai apa? ini. Itu ya. Adanya suatu paksaan dan ancaman yang dilakukan oleh si Terus gue tanya sama lu, kalau memang hukum putusan seperti itu, kenapa lu bela-bela itu siapa? Tom Lembong, kata lu tidak bersalah waktu itu. supaya bilang memang tidak bersalah. Lu ngomong gak bersalah waktu itu di zaman KDM. Tidak. Kita membahas soal masalah pertimbangan hakim di dalam Wajah kasus itu Tom kata Iya, Lembong. gue tanya ini tentang masalah Tom Lembong. Nah, iya Tom Lembong di dalam Tom Lembong putusannya dikatakan salah, tapi di dalam pertimbangan majelis hakim dikatakan bahwa Tom Lembong tidak ada mens rea. Mens rea itu, lu tahu nggak mens rea itu apa? Niat jahat. Nah, Nah, sekarang Tom kalau Lembong bersalah nggak? Dengerin dulu, bersalah. Aku tanya sama Tom Lembong bersalah nggak? Bersalah. Kenapa dibebaskan? Siapa Kenapa yang lu bebasin? kenapa lu bilang Lu ngomongin jelas. Apa yang bebasin Tom Lembong? Kenapa lu ngomong waktu itu ya, ngomong Tom Lembong tidak bersalah? Astagfirullahaladzim. Siapa yang bilang Tom Lembong tidak bersalah? Bang, lu lupa bang pas kita lagi debat politik. Lu ngablu. Gue bilang mens rea tidak ada. Karena memang itu di dalam pertimbangan hakimnya dikatakan bahwa tidak ada mens rea. Ya alibi. Alibi. Orang jelas-jelas Tom Lembong diputus bersalah kok. Masa gue bilang nggak bersalah kan? Berarti kan secara tidak langsung berarti hukum di Indonesia bobrok kan? Yes. Bobrok? Dari mana bobrok? Bobrok dari mana? Lah, membentuk-bentukkan hukum terus Orang-orang yang kadang punya menempatkan rasa yang tidak optimis. Lu bilang hukum bobrok, tapi lu nanti kalau ada permasalahan hukum, lu bilang Iya, kemarin orang- contoh ya, lu konsultasi sama gua mau bikin laporan polisi. Lu Iya, bilang orang hukum bersalah bobrok. lu Ngapain lu bikin laporan ke polisi? Coba sekarang gua tanya. orang-orangnya. Enggak, ya orang-orangnya kan. Lu bilang hukum Iya. bobrok. Lu kemarin kenapa mau bikin laporan polisi? Orang-orangnya bobrok. Ya terus kenapa lu bikin laporan sama orang-orang bobrok? Iya, tapi memang nggak jadi masalah kalau gue mau laporan. Yes, makanya gue bilang narasi opini yang lu sampaikan itu harus Lu ngomong orang-orangnya bisa lu katakan ya. bobrok yang dimaksud Oknum sebagian orang itu itu oknum. Ya, sama aja. Dia kan bikin laporan polisi nanti sama ya orang. beda lah orang itu oknum dengan orang yang ada juga yang bersih loh. Nah, Apa? dia kenapa bilang hukum itu bobrok orang-orangnya, sedangkan dia mau bikin laporan polisi kepada siapa? Orang hukum juga itu kan orang-orang yang Sekarang Iya, gue tanya sama lo, semua mantan ketua mahkamah. malu bang, lu ngomong begitu nanti kalau lu bilang Enggak, sekarang gue tanya sama Bang tapi Rati. lu masih berharap atas hukum di Indonesia itu lucu, kontradiktif omongan lu nanti. Nah, sekarang gue tanya sama lo Bang Raffi, bahkan si siapa Mahfud MD pun bilang ya kan, seseorang yang tidak ada pidana itu bisa dipidanakan, bisa dipesan. Sekarang jawab itu mantan ketua Mahkamah Agung. Apa yang dimaksud sama itu? Iya bisa saja terjadi. Ya terjadi. Ya sekarang faktanya apa? Memang terjadi. Sekarang Memang terjadi. faktanya. JPU-nya yang Nah, sama sekarang dengan lihat yang aja sama terlebih dulu. dengan Cici. Sekarang faktanya ini Kasus apa? JPU-nya pun Faktanya sama, sekarang mau uang. faktanya Dana-dana. sekarang unsurnya itu sudah terpenuhi, alat bukti dan barang buktinya cukup. Ala les kalau dia mau terenggiling. Terenggiling alas kenapa urusan nama terenggiling? Iyalah terenggiling itu kan hewan yang dilindungi oleh negara. Sekarang gua tanya, itu ada di sama kok, beriman mereka sama. Astagfirullah. TPPU-nya mana? TPPU-nya. Terenggiling. Enggak ada Ini JPU itu apa? JPU itu apa? Jaksa penuntut umum kan? Kalau jaksa penuntut umum itu artinya tetap aja terdakwa harus bersalah. Terdakwa Ayo. ya Harusnya gini, harus yang kita lihat di fakta persidangan kemarin tetap menyudutkan Kak Miniki.
Ya memang itu barang dan alat buktinya kan mengarah ke situ. Alat buktinya apa? Membuat terang benderang suatu tindak pidana. Dari Yang mana? Nggak ada di dalam Nah, kalau masih suara nanya suara berarti tiga kalau ini orang yang tidak menyaksikan dimasukkannya. dan suara tidak baca putusan. zaman itu Enggak, nggak chat ada sama pribadi sekali. pun, chat pribadi pun Zaman itu. dimasukkannya ke dalam BAP. Ayo. Bukan yang penting-pentingnya aja yang dimasukkan ke dalam BAP, tapi chat pribadi pun dimasukkan. Jadi menyudutkan kesalahan semua community. Ya, terus kalau orang-orang terdakwa semua Orang divonis banyak bersalah di polisi. pengadilan dibilang Terus menyudutkan bagaimana si dengan terdakwa? kata-kata Reza Gladys, aku mau yang baik-baik saja, Mail. Bagaimana itu coba? Hah? Gak apa-apa Mail, Bukan berapa diberi Mail, kesempatan. gak apa-apa Mail, gak apa-apa Mail, apa itu? Enggak apa-apa, Mail. Tolong si Mail, apa itu? Dengerin ya, dengerin baik-baik. Bahwa peristiwa ini terjadi dari bulan Oktober. Yang dikatakan dia katanya sudah pernah nge-review produk skincare yang namanya Riber Skin. Katanya kan di bulan Oktober. Itu aja, keterangannya aja tidak konsisten. Karena tidak ada alat bukti dan barang bukti yang mendukung keterangan terdakwa bahwa hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk mengedukasi masyarakat yang sudah direview sama orang lain. Itu ada. Lo ada saksinya, lo korbannya ada. Nggak ada, ini terkait Kan masalah ada. Riber Skin. Ini masalah yang Riber Skin. Ya Allah. Katanya korbannya. Nikita, lu dengerin gua dulu. Katanya Nikita itu didapatkan dia hanya mereview di bulan Oktober tuh. Dia tahu dari Doktif. Doktif itu mereview dari bulan Oktober. Padahal Doktif nggak ada di bulan Oktober review. Berarti bohong nggak itu namanya? Gue ajarin lu ya Bang Raffi ya. Lu itu kalau ngomong jangan Itu tengah-tengah. bohong namanya. Karena apa? Sekarang Di gue bulan Oktober. tanya pertama kali Kalau ngomong aja lu tadi. Gua dulu ngomong nih. Iya tanya pertama kali yang Fakta menghubungi Doktif Niki itu siapa, menghubungi Mail siapa, yang mencari Coba tanya Niki Doktif. siapa. Doktif. Jadi lu nggak usah ngarang. Doktif aja bilang. Ngarang lah. Doktif. Nyambung juga Reza, ngubungi duluan Reza Ini kok. Doktif yang ngomong. Tapi Doktif di mana-mana orang kalau merasa terancam, merasa diperas nggak akan ngubungin duluan. Reza Gladys tidak ada yang mau menginisiasi dan mau berinisiatif untuk menghubungi bahwa Nikita produk Mirzani, jarum nggak suntik ada. itu sudah ditarik izin edarnya sama BPOM. Itu artinya sudah tidak boleh jual bebas. Tidak boleh diperjualbelikan. Apa? Sedangkan itu sudah pernah terjual banyak. Dan di situ sudah nyata ada pembelinya juga. Iya, masa sih gua nyari begal minta dibegal? Sedangkan BPOM sudah melarang loh. Siapa yang nyari? Reza Gladys jelas-jelas itu diarahkan itu. Arahkan kayak mana? Diarahkan. Yang mengarahkan kan Makanya baca percakapannya, yang baca mengarahkan putusannya, Bos Luki. baca pertimbangan hakim pengadilan Yang tinggi. yang Makanya baca mengarahkan bos lu suruh nyerang Doktif. di dalam dupliknya jaksa, di dalam repliknya jaksa, itu semua udah terang benderang. Sebenarnya sudah dikasih clue buat NM tuh. Kasih clue sama jaksa. Ngasih clue. Percakapan itu di bulan Oktober itu sudah dibuka sama jaksa, terang benderang sampai disebutkan. Jangan sudah membuka mata kita Raffi. Kasih clue apa? Nggak ada kasih clue. Ya ampun, berarti nggak ngerti. Berarti nggak paham. Orang Inilah ya. Kelas kok Reza sendiri yang menghubungi lewat dokter O. Gimana sih? Gua kasih tahu ya. Yang nyari. Kemarin gua simak tuh. Ada statement dari Kasil tuh. Kasil aja paham tuh. Ini lu belajar sama Kasil. Serius nih. Gua kali ini mau objektif ya. Ada pernyataan Kasil di situ yang menurut gua itulah yang terjadi. Poinnya lu tanya Kasil dah. Jadi gini ya Bang, gua kasih Itu udah dikasih clue percakapan lu dengar Oktober. gua dulu. Di dalam Lu dengar putusan gua dulu. pertimbangan Lu nggak usah ngomong udah bunyi. Lu jangan ngomong Jadi masukkan BAP. Ya, masukkan semua itu percakapan pribadi Aminiki. Percakapan Aduh. dia nggak semua dimasukkan aja.
Makanya gua Terus kenapa itu? Kalau misalnya ada Undang- TPPU, undang kasih. seandainya rapi, seandainya nggak perlu, nggak butuh. HP-nya Karena Reza tidak begini. diperiksa juga. Coba, kenapa HP-nya Reza tidak kata siapa diperiksa handphonenya juga? Reza tidak diperiksa? Alah, mana ada orang dibuka di pengadilan aja dia langsung ngechat JPU. Boleh apa? Itu. Jadi apakah Ya, itu termasuk menurut kamu itu adil persidangan itu? Orang mau buka rekaman aja nggak boleh? Gimana? Itu adil karena memang Aduh, dia bilang adil. karena emang ada dasarnya keberatan dari Dia pelapor. dibayar. Kalau yang namanya di situ dia orang kan tidak udah memakai dibayar, dia kan jilbab, jadi PH. ya nggak apa-apa. Dia kan udah dibayar dari dulu juga ngomong begini. Dia kan jadi ini dia tim PMH. Dari dulu juga udah begini ya. Jadi yang salah dibela-belain itu hal yang wajar lah. Dari gue belum bergabung udah begini mulut gue. Kagak. Yang ada lu bang, lu kalau ngechat sama gue kan lu bilang terpenuhi unsurnya. Sekarang lu kalau di media sosial beda-beda cerita. Nah, kan gini-gini opini fitnah lagi kan? Berarti sumpah lu. Ayo nih, sumpah lu. Hah? Ya kan? Icebreaker lu berarti. Ciri-ciri fitnah. Kok ciri? Fitnah. Gue berarti sumpah nih sama pocong berani gue. Ya bang lu. Pocong, coba sumpah pocong. Wah, Salah bawa-bawa. Coba. Kita nggak berani, nggak berani kan? Nggak berani lu kan? Berani apa ngomong Bang Pocong. Kita kan diskusi, dalam diskusi wajar, makanya lu bilang, ya memang Iya, nggak terpenuhi bawa Pocong juga kali diskusi. Mana ada. memang terpenuhi sih bang Itu- unsurnya. Lu bilang Itu gitu. Sekarang obrolan, beda lagi cerita. obrolan yang pertama kali kita ngobrol ya. Nggak ada. Itu Sebelum Niki Tidak. ditetapkan sebagai tersangka. tidak. Nggak ada itu cerita sebelum ada Wah, iya. Jelas-jelas itu udah masuk persidangan awal kok. TSK dari mana persidangan awal itu Ya kita debat. ampun. Jangan kan itu kita debat masalah pasal 368 dan apa berubah 369 aja. Tuh kan, Gimana? udah gelagapan Nah, ini coba pocong sama gua kalau pas masuk apa? ya. Wah, Balik gimana? Nah, ini kita bahas waktu itu ya. Pocongin bang. Nggak berani pocongin bang. Icebreaker aja. Gue bilang nih. boleh gini loh, kita gimmick boleh gitu. Lu kan mau main lu boleh memainkan semacam peran. Lu boleh memainkan peran seolah-olah ini adalah kita nggak apa-apa, tapi maksud gua apa yang lu sudah Jadi Bang Rapi ini gimmick Bang Play. icebreaker Iya, bilang sudah terpenuhi sekarang saya bilang Oh, Rapi pura-pura berarti dukung Reza gimmick ya ternyata ya. kok gimmick dia yang gimmick. Gue bilang Buktikan. di luar dari perkara debat di media sosial, tapi omongan gua mau di offline ataupun online selalu konsisten. Nah kalau icebreaker kalau bicara sama gue bang unsurnya terpenuhi sih memang bang. Lah tapi di media sosial dibilangnya beda. Itu pertama kali gue belum tahu ya. Ah nggak ada. Itu kan- Lu bilang Itu kan gue hanya lu bilang terpenuhi unsurnya. dari mana? Kata lu kan nanti gue sumpah pocong tuh. Lu ngomong pas persidangan, ayo. Ya Allah, bang. Dari sebelum penetapan tersangka aja lu selalu kata-kata bahwa NM ini tidak terpenuhi unsurnya. Tapi di luar dari lu diskusi lu setuju sama gua. Ketahuan Bang Rapi kalah debat dia ngarang-ngarang. Gue berarti wallahi demi Allah saya bersumpah nih. Nah, ketahuan kan? Dulu kemarin gimana sih Bang Play? Itu perundingan gimmick Bang Rapi itu gimana? Coba jelaskan Bang Play. Perundingan gimmick. Enggak ada sih. Gak usah Coba, masuk coba dalam gimana? situ substansinya aja. Gua mau offline. Oh, tadi kan Bang Rapi sendiri yang bilang itu gimmick. Gimana sih? Kalau gimmick kan berarti ada dua pelaku. Salah lah. Lu Iya. ngerti gimmick Tapi, berarti ya. tapi secara nggak langsung, Bang Rafi Coba taruh gimmick itu apa? Gimmick itu bukan bohong. Enggak. Secara nggak langsung Bang Rafi waktu bilang sama gua. Masa gimmick? Niki itu tidak bersalah. Niki itu nggak bersalah. BRG itu benar-benar melakukan namanya tindak kejahatan. Itulah Mana DLG melakukan tindak kejahatan apa? Sampai sekarang mana kasusnya? lu bilang sama gua ya bahwa skincare dia itu memang bermasalah. Bisa, ngeri banget lu. Wah, kebangetan ini Berani- kebangetan. Berani sumpah ayo, berani mau gua lo ayo. Nah ini gua mau bang. Kalau lu tahu. Ayo lu berani sumpah nggak? Pocong nggak nih? Pocong nggak nih? Ya bukan Kalau lagi. pocong. Gue bilang kan bang, boleh lu begimik-gimik di media sosial begini, tapi yang lu katakan harus jujur. Termasuk gue tadi ngomong bilang, lu kata
waktu diskusi sama gue, lu bilang setuju unsurnya terpenuhi memang. Loh, Gue itu mengatakan sebelum- gak Reza Gladys juga bermasalah. Lu Sekarang dengerin begitu gua nih. dulu ya. Gua dengerin Ya iyalah, sama lu Bang, ya. Bang. Lu Gak main gue gua ya, gitu-gitu. Kalau memang ada mau bernarasi, apa ya? Yang pernah Baper, memang ada. turunin aja baper. Baper ya, turunin aja. iya kok digiringnya ke gini. Udah bawa gimmick, udah bawa pocong. Ih, pocong segala dibawa. Apain bawa pocong? Wah, payah diturunin ini. Naikin lagi bang, naikin lagi bang. Mungkin dia sudah insaf, naikin lagi bang. Aduh, belum apa-apa udah takutan banget. Apa? Tuh, ada yang bilang panik tuh katanya hostnya takut nggak dapat koin lagi. Iya benar. Wah, udah nerep lagi nih. Udah melebar Apa ini, udah hubungan sama melebar. koin? Itu yang bilang. Tapi benar juga. Ini udah Bilang aja bang, lu panik, takut nggak dapet duit lagi dari DRG. Lu kasih kan lo. Lu pakai gue bilang. Iya sekarang gua tanya, lu ditarik sebagai pengacara juga kan? Sekarang bergabung di tim apa? Kuasa hukum dari DRG. Nah berarti kan lu dapet duit, bilang aja lu takut nggak duit. Ya gue takut tidak apa? Ya kan lu nggak mungkin kalau nggak dibayar. Seandainya itu Bang Rapi ini, kalau Rapi ini gimmick, dia itu sebetulnya di situ kalau dibayar sama Reza berarti dia gimmick. Ini TPPU enggak sih? Kira-kira Bang Play. Sekarang gue tanya, gimmick itu artinya apa? TPPU lah. Apa yang apa yang disampaikan striker tadi itu tidak pernah gue ucapkan dari mulut gua. Loh. Kok gimmick? Katanya tadi Gimmick itu berunding striker bang, bilang udah diskusi bang dengan ini Rapi sendiri. namanya kita debat Kan bang di pernah- komal bla 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 bla. Iya, Udah pernah kita debat berunding aja tapi substansi. Memang berdasarkan fakta itu yang terjadi Karena gitu berunding dong. dengan Bang Play kan katanya. Tahu nggak artinya gimmick itu apa? Gimmick itu adalah trik, daya tarik atau strategi kreatif yang Ya itu striker karena dia ngajakin gue menarik berkali. perhatian audiens. Wanita paham nih berarti kan. Nah dengerin. Berarti dirimu tadi gimmick sengaja untuk menarik perhatian audiens. Striker bilang, bang kita debat di komal bang yuk. Bang ini yuk naik yuk. Ya kalau gue mau debat aja. Tapi substansi, fakta yang terjadi begitu. Tapi apa yang disampaikan Striker bilang tadi, yang soal katanya gue pernah mengatakan produk Reza itu memang bermasalah. Gue pastikan, dan gue berani bersumpah demi apapun, tidak pernah gue katakan. Tapi Striker bilang pas dari diskusi sama gue, bang kalau memang sebenarnya unsurnya terpenuhi nih. Itu. Berarti dirimu pernah bilang dong. Ya kalau tapi ada nggak yang lu bilang Pernah gue bilang produk itu. Reza memang bermasalah, ada nggak? Gak pernah. Itu Bang Play bilang. Tanya sama dia. Dia bohong apa enggak tuh ngomong begitu? Coba sekarang tanya. Tanya tuh sama dianya sekarang. Gue pengen tahu dia jawab apa. Laki-laki ini kan. Ini laki-laki tuh ini pegang omongannya. Coba sekarang tanya Striker. Pernah gak gue ngomong begitu? Nggak ada ya Bang ya? diam. Nggak ada kata Bang Play. Apa woi? Iya kata Bang Play. Gimana tadi Rapi gimana Rapi tadi? Iya, nih gue bilang katanya si Play kan tadi gue bilang produk Reza bermasalah. Sekarang gue tanya ke Striker, suruh jawab sekarang nih. Dia sebagai laki-laki pengen gue pegang omongannya dia. Pernah nggak gue ngomong begitu sekarang? Bener nggak lu ngomong gitu tadi? Iya barusan gue yang ngomong kok. Bener nggak gue ngomong begitu ke lu? Iya benar gue yang ngomong. Gue ngomong begitu ke lu? Iya benar kan barusan gue yang ngomong. Ya lu yang ngomong memang. Tapi maksud gue yang gue tanyain sekarang itu ngomongnya berdasarkan omongan gue atau bukan? Iya kan barusan gue yang ngomong. Tadi kan gue yang ngomong. Nggak tuh udah denger tuh. Gue mah orangnya selalu konsisten dari awal juga, dari awal perkara ini gue selalu berdiri di sini. Tentang argumentasi gue tuh nggak akan pernah berubah. Bohong.
Nah, kalau ditanya nggak ngomong dan itu nyetok-nyeletuk. Gue bilang udahlah. Memang dalam hal diskusi wajar lah kalau striker itu. Bohong jangan percaya ya, jangan percaya. Striker itu mungkin pandangannya ya kan pada saat itu setuju sama kata-kata gue, tapi itu bagus, itu objektif Nggak ada. dan kita hargai. Tuhan ciptakan dua tangan satu mulut, itu artinya jangan berdebat, langsung naik ring aja. Kalau satu ring sama mereka mah gue satu tangan breng. Iya, kami lemah semua. Emang Iya. Ngeri banget kami ini, takut banget ini. iya, gue mah memang ngeri bang. Emang ngeriin gue orangnya. Aduh. Jadi nggak usah bilang-bilang, orang kita ini negara hukum. Putusan itu sudah menyatakan sah. Dia Nggak ada meyakinkan. bang, belum bang, ini masih kasasi Nggak bang. Ya memang kan nggak gue ada. bicaranya putusan di tingkat pertama dan tingkat banding. Iya bisa Sudah aja sah. berubah di kasasi. Kenapa Bisa, seandainya nanti semua berubah di bisa kasasi gimana coba? Semua bisa terjadi. Kita bicara saat ini, detik ini kan. Di dalam tingkat pertama dan tingkat banding, putusannya sudah dikatakan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan dan TPPU. Nggak ada TPPU bang. Ya kalau nggak ada NM nggak mungkin ditahan sekarang nih. Kita jemput sekarang nih, ayo. Mau nggak sama-sama kita jemput NM? Nah itu kan udah jelas kemarin putusan sidang itu. Gimana? Astagfirullahaladzim. Kan tadi lu bilang nggak ada pemerasan dan TPPU-nya kan. Kalau Ya pemerasan dan kalau ada TPPU-nya, TPPU-nya Bang Rapi gini Bang Rapi ya. Kalau ada TPPU-nya, TPPU itu berbicara tentang apa sih? Berarti siapa yang mentransfer duluan, yang punya duit duluan Bang. Salah. Kenapa Reza gak dikenakan TPPU juga? Berarti kan Reza ikut serta. karena Reja itu korban. Loh, Reza korban itu- gimana sih korban ngubungin duluan? Korban. Apa sih? Ya Allah ya Robi, Reza itu korban. Uang yang diterima oleh pelaku adalah uang Reza. Nah, Iya kenapa dikasih kalau dengerin merasa dulu. terancam, kalau merasa terperas seharusnya jangan dikasih Bang. Kan ini satu-satu pertanyaannya. harusnya ke Tadi kantor nanya polisi. TPPU-nya. Tadi nanya TPPU-nya satu-satu. Nah, TPPU Ya. itu uang yang diperoleh dari si pelaku dari hasil tindak pidana. Nah, sekarang gue tanya, dalam predikat crime, yaitu pemerasannya, pelakunya siapa? NM dan IM. Berarti yang diselidiki kasusnya terkait TPPU-nya, uang hasilnya dari itu ya adalah hasil dari si pelaku itu, bukan Reza Gladys. Kecuali nih, dengerin. Kesepakatan, Mbak, itu Ya. Rapi, kesepakatan sudah diakui sama Reza Gladys sendiri waktu ditanya Fahmi di sidang ya. Itu jelas loh. Ditanya berulang sampai sama Bang Fahmi. Jadi itu Anda sepakat. Rekam omongan gue bang, Iya, rekam iya, omongan gue iya. bang ya. Nih sekarang nih gue ngomong. Apapun yang terjadi, proses pemindahan uang dari korban di pelaku, semua kasus apapun, ya, baik itu penyerahan begal motor ataupun Reza Gladys, itu tetap memang betul, nih garis bawah ya, itu memang kesepakatan. Pertanyaannya, kesepakatan pemberian uang dari Reza Gladys kepada pelaku itu didasari atas dasar sukarela atau atas dasar ada suatu ancaman. Nah, Atas sukarela lah Bang untuk menutupin Nah, ya profitnya Reza sendiri. kalau dibilang Supaya sukarela, disediakan baik-baik. kalau dibilang begitu. sukarela, kalau dibilang Ya. sukarela, Ya barang buktinya apa? Bang, alat bukti itu ada saksi, ahli, surat, petunjuk, bahkan sampai keterangan terdakwa sendiri. Nah, sekarang coba kita bedah satu-satu, lihat kesaksiannya dan ada di dalam berkas putusan pengadilan itu. Bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Oktober, dari bulan Oktober, ya, dari live TikTok yang dilakukan NM. Nah, itu jangan pernah dilupakan, jangan langsung dipotong ada percakapan bla 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 gitu, enggak. Tapi DRG dari awal tidak pernah berinisiatif secara pribadi untuk bertemu oleh NM maupun IM. Ngarang-ngarang Bang, kau udah ngarang kau. Itu bukan kata gua. Makanya gua bilang. Makanya gimana cerita apa kabar dengan Dokter O? Nah, itu dia. Itu dia, Bang. Apa Harusnya, Bang, ini gua paham ya. Gua tahu. Harusnya kalian juga berpikir tentang itu. Karena di dalam putusan pertimbangan pengadilan tinggi itu disebut nama dia.
Dan sudah diingatkan, jaksa itu sudah baik. Makanya percakapan itu diterang benerang sama jaksa itu di bold tuh. Sama di Ngapain? Oh, berarti dalam kesolusi. Kenapa dokter O tidak ditetapkan sebagai dikasih tahu di dalam karena kan dikasih tahu di dalam replik. Kalau nih kita ikut serta, kenapa dokter O tidak ditetapkan sebagai tersangka sama JPU? Nah, bertanya nggak? Itu. Ya kenapa? Sensus pertanyaannya bagus nih baru. Itu kuncinya. Kenapa dokter O itu tidak kuncinya? ditetapkan sebagai tersangka? Ngarang bebas lagi. Kalau dikasih tahu ngeyel, batu. Ngarang. Percakapan Oktober juga disampaikan sama jaksa di pertimbangan hakim pengadilan tinggi dibujikan. Ya ampun, tapi terserah itu semua balik lagi kepada terdakwanya. Play, coba Bang Play kasih dia clue Bang, kasih masukan yang lebih bagus supaya Rapi ini agak ngerti, agak paham gitu Bang Play. Ya, Kasihan dia agak kurang paham Bang Play. Coba dijelaskan dulu Bang Play. kita mau bikin terang benerang provokator itu. Nah, itulah yang bikin orang bilang provokator. Nih, makanya undang Kak Sil, pastilah itu paham Kak Sil tuh. Ya ngapain undang kasih orang yang lagi di sini? Lu kan kalau mau dengerin gue kan seolah-olah kan gue ngeyel. Kak Sil kan kubu kalian sendiri tuh. Ajak coba diskusi itu. Iya memang lo Ada memang beberapa statement Kak Sil yang ngeyel. tidak sesuai, tapi ada juga yang benar. Nah, yang benar itu lu tanya Kak Sil tentang soal hubungan hukum Dokter O. Ah, itu tuh. Niki itu ikut serta. Ya itu. Berarti ada pelakunya. Ya pelakunya ini siapa? Itu. Ini kami pertanyakan itu. Pelakunya siapa? Kalau Aminiki ini ikut serta. Coba jawab siapa pelakunya? Ya berarti pelakunya di sini yang menghubungi. Yang menghubungi Dokter O ini. Dia yang mencari kok. Kenapa dia nggak di... Ada sih. Malah. Mana sih? Ya berarti bukan Niki lah pelakunya. Bukan berarti NM juga bukan pelakunya, bukan. Tetapi kenapa NM bisa seperti itu melakukan hal-hal yang dituduhkan yang di dalam dakwaan maupun dalam Bang, sudah lah, nggak usah ngulas. Kenapa? Lu itu ngarang-ngarang kemana-mana. Kan itu bisa menjadi hal yang meringankan dia. Ketimbang seolah-olah dia tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh jaksa. Terkesan misalkan marah ke jaksa ketika jaksa membongkar percakapan isi chat bulan Oktober itu. Sebenarnya itu adalah sebagai kunci dalam pembelaan hukum atau pendampingan hukum tuh. Itu menjadi poin penting juga kepada klien untuk apa? Meringankan hukuman dia. Sebenarnya itu kenapa sih ini bisa begini? Pada awalnya kenapa sih bisa live TikTok itu? Kenapa sih bisa membahas atau menjelek-menjelekkan DRG? Kan sebenarnya ada kesinambungan semua itu. Ya ada Bang, dia menjelek-jelekan DRG. Gimana sih? Ya Allah, kan ada juga kan udah bilang baca Bang putusan itu, alat bukti rekamannya kan sudah ada video yang sudah direkam yang live yang dilakukan akun Niki Huru-Hara. NM yang live di situ. Bang, hasil dari pelaporan korban sendiri kepada Niki. Ya, Kan itu- saksinya itu memang ada. Kelasnya sudah diakui itu dia. Udah Membahas DRG dikatakan bahwa debat sama Rapi mah bebel bang. dikatakan DRG apa namanya? Dokter. diem loh karena kan udah di endorse ya diem, tapi karena ternyata dia ketahui DRG ngelapor, jadi speak up lah jadinya. Itu salah. Live itu dilakukan bukan bulan Desember. Tapi di bulan Sebelum itu tidak ada salah. dan dia mengakui loh kalau dia abu-abu, dia live sendiri. Jadi apa? Nah, yang ngomong abu-abu itu live-nya itu sebelum terjadinya laporan di bulan Oktober itu. Makanya gue bilang kuncinya di situ. Jadi nggak ada NM itu membahas
soal masalah abu-abu itu pada saat setelah ada laporan nggak ada cerita itu wanita jangan ngarang-ngarang. Dari Oktober itu kan dia ngomong itu kan diakui loh. Itu kan belum lapor dia kan belum ada lapor polisi tuh di bulan Oktober. Kenapa Itu bilang kan bahwa dia dituduh abu-abu loh ya. Dia merasa terhina, dia merasa dicemaskan. jadi wanita jangan salah-salah kalau ngomong katanya kan NM bisa bersikap itu karena dia tahu dilaporin makanya NM ngomong begitu. Nah faktanya dia ngomong begitu sebelum ada laporan, jangan dirubah-rubah alur cerita itu. Sudah laporan Rapi, sudah dia dilaporkan Rapi. Belum. Gitu. Ayolah. Sebelum ada laporan. Ya, Dek. Jadi begini ya, sudah jelas, sudah keluar tuh di Bepom bahwa produk Glevicia Glowing Booster Cell tidak ada izin, tidak ada sudah keluar izin Bepomnya, maka itu adalah pelaku TPPU itu, pelaku TPPU itu, karena apa? Karena pajak penjualan itu tidak ada juga pasti. Pajaknya masuk. Tuh, Ya, terus nah, bilang itu yang harus digaungkan. Kalau lu memang membela kebenaran, Bang, lu membela keadilan, itu Bahas pajaknya. tuh. Iya. selalu merasa lo jadi pengacaranya, penasehatnya. Iya. Saya yang salah, lu benar, yang benar lu salahkan. Sekarang alur cerita pemerasan itu objeknya bukan produk. Bukan masalah alur. Bukan kalau memang produk itu apa kita bicara satu-satu. Sekarang buat aja sama lu, produk itu salah nggak? Tidak. Produk itu bermasalah nggak? Tidak. Permasalahannya di mana? Udah jelas Bepom mengeluarkan Itu mengeluarkan bahwa itu kapan? tidak ada izin Bepom. Ngomongnya mengeluarkan kapan? Ya. Badan POM mengeluarkan Lu jangan kapan? membenarkan sesuatu yang salah, Bang. Kok masih dibilang membenarkan Bepom salah? itu sudah merilis bahwa Glevicia Glowing Booster Cell tidak ada izin dokter Bepomnya. Iya, pertanyaan gua kapan tuh? Bah, lah Kalau ngomongnya. masuk TPPU, pajak penjualannya tidak ada. Tiba-tiba masuk Kerugian TPPU. negara. Lah jelas lah, itu kan tindak kejahatan, ilegal. Sekarang gua tanya sama kalian ya. Sekarang gua tanya baik-baik ya. Produk Riberskin itu dicabut izin edar oleh Badan POM itu kapan? Coba ngomong lu Bang. Ini bukan masalah Riberskin, ini Glevicia Glowing Booster Cell. Ya ampun, itu Glowing Booster Cell Riberskin itu Glowing Booster Cell itu adalah Dia mana bisa, masa handphone Samsung lu labelin handphone ini iPhone. Lah itu kan ada kode NIA-nya di situ. Kode INA, kode NIA Jelas ada. loh. Tetap harus ada laporan, nggak gitu konsepnya. Kalau semua kayak gitu, semua orang bisa niru. Astagfirullahaladzim. Bang Rapi, Yang tidak Dia boleh masa itu. izinnya harus pakai izin. Bang Rapi, Bang Lu Rapi maksa. cok. Yang tidak boleh itu menghilangkan izin edarnya. Apa namanya kode batch itu? Inilah. Oh ya, Jangan ngarang. enggaknya. Tapi orang udah capek-capek bikin, Rapi tinggal nge-labelin doang enak. Bisa. Handphone dia. Sekarang kalau memang itu dipersoalkan ya, kalaupun itu nih, Itu namanya berarti yang bisa penipuan. Itu namanya penipuan Rapi yang Itu namanya penimbunan. Saya ngedesain baju tiba-tiba lo akui lo ganti dengan merek lo. Sedangkan gue tuh Gimana lu ini, Bang? love-nya. penipuan. Sekarang ya, gue tanya, penipuan dari mana? Nah, itu kan Ya produknya orang. penipuan produk Riberskin dijualnya Glevicia Glowing Booster Cell. Rapi kan bikin nih, udah riset, udah belanja barang-barang, udah ada namanya nih makanan buatan Rapi. Tahu-tahu aku Itu tidak dihilangkan tagline-nya, salah. Ini udah Itu namanya penipuan Rapi. salah. Kalau Tagline itu menurutnya wajar lah. di tagline itu di bawah kode batch itu tidak dihapus. Bisa Raffi. Mana ada itu Mana ada, mana labelin ya. Itu Kode batch labeling ya. ada ini hanya itu. Enggak, soalnya Ada Mana bisa izinnya. Aduh, masih aja ngeyel kalau dikasih tahu udah blek nih. ganti nama aja. lu yang Sembarangan lo. Gue ketahuin lu ketahuin. lu yang Lapor apalagi kan Enggak ada kasih tahu ini hanya ada, lu nggak ada. Ya udah, sekarang lu ngakuin nggak apa-apa kan Rafi? Gimana?
Anak lo gua akuin ya apa sih kalau anaknya. Nyambung anak, nggak nyambung. Ya iyalah, lu kan yang udah ngerawat, udah ngerapin, tiba-tiba gua ambil aja. Mau nggak? Oke ya. Taruhlah memang kasusnya itu soalnya begini ya. Sekarang pertanyaan gue yang dirugikan siapa? Ya sih, Lah dirugikan. Salah. Masyarakat yang beli. ya iyalah karena nggak jujur. Bilang dong kalau memang itu Karena nggak jujur dari mana? kan juga itu kan. kenapa bukannya orang NIA ada Ini kode iya, base-nya ada. dirugikan. Kode base-nya ada. Tipu dengan Reza Gladys ini. Dengerin ya, dengerin gue ya. Ini sudah mau dilakukan. Tapi nggak usah lo ganti isinya ya. Ganti betul aja. No. Lagi ke BPOM. Nggak boleh itu, nggak boleh hapaten orang. Nggak boleh lo. Namanya orang yang rapi lu. Ngomong lu. Nih dengerin. Barang api hajar. Bisa izin hapaten orang diakui. Iya banget. Izin itu penting, rapi, mau masuk rumah aja kita izin. Yo Allah, duktif aja nih ya, dengerin ya. Duktif aja pada saat di bulan Oktober itu tidak permasalahkan, dibuktikan dengan percakapan duktif. Itu dikatakan bahwa Pak doktif Bang. Coba panggilnya doktif, jangan nggak ada doktif yang sekarang nggak usah ngomong-ngomong. ya Allah, Ya, berarti nggak ada nonton di persidangan nih. Karena Bisa bawa doktif. Doktif ya. Bisa bawa doktif. Duktif aja dia orang dia tidak memberi review ini karena produk itu sudah tidak dijual. Kita aja. Karena produk itu sudah tidak dijual, jadi nggak ada masalah tuh kata dokter. Nggak usah. Tidak masih ada orang dapat doktif. Indikatornya kita Dari mana? Lazada, sedangkan energi Lu tidak boleh pernah dilakukan penjualan di Lazada. Doktifnya ada di sini. Kalau tidak ada doktif, tidak Tapi ya ada. bela-belain Tidak. iyalah orang dia. Kalau dia nggak bela-belain tapi nggak akan dapat jam bukti, dapat jam jadi ini ya PH-nya DRG. Lah ini Ya, kan gue Allah, bicaranya atas untuk dan atas nama kebenaran. Ya lo kalau kebenaran lo tau dong hak izinnya orang, hak paten lo. Ya sekarang kalau masalah izin yang paten pertanyaannya yang Google yang bisa Iya. dapat siapa? Sekarang gini, Kalau berapa itu berapa triliun uang yang telah dirugikan karena dia pakai dia labeling. Itu adalah kerugian lo. Masyarakat membeli, lo nggak kebayang gitu. masyarakat yang melakukan jadi ruginya di mana sih juntrungannya ke masyarakat? Masih Iya, keuntungan tipu. Itu merasa tertipu, Rapi. Dengerin. Tipu. Nggak, sebetulnya itu Rapi tahu. Sebetulnya tahu, etikanya tahu dia. Cuman dia belakang tahu aja dia. Etika apa sih? Etiket biru kali, etiket Iya, biru. gimana Pi? Rapi, lu jual beli itu gimana caranya? Lu punya Bukan etika kali, etiket. Etiket. Lo mau lo Tapi aneh deh lu. selesai itu Pintar lu kena duit aja jadi pura. nah Masalahnya itu tidak menghilangkan kita nggak usah menyimpang kayak jauh. izin Ini aja. edarnya, kecuali izin edarnya diganti atau dihapus. Oh, bukannya gitu juga. Itu salah. Ini Bisa nggak bisa jagung PP itu ternyata udah itu beda. masanya bukan jagung. Gimana sih? Barang orang dirubah Ini bentuknya bedak, oh muka orang nih lu, Rapi. Muka orang, bedak. lo Ini punya lu. Dia salah lah. bahaya buat masyarakat. Itu loh. Itu namanya penipuan, udah menipu masyarakat dong. Ini Kita taunya kita pikir punyanya Glavitsa, ternyata produk Ribeskin yang ditempelin Glavitsa. Nah, Wanita Yang nggak tahu sebetulnya wanita, dia sebetulnya Betul. pura-pura aja dia nggak tahu. Masa Ya justru karena gue tahu tapi kalian nggak mau dengerin gue, gimana caranya? apa sih? Ya lu juga dengerin kita juga dong. Gitu ya. Saya tahu yang benar biar nggak ngeyel gitu, ngeyel terus. Benar loh Raffi, sampai akhirnya BPOM mengambil alih tuh. Mana? Diumumin loh ya yang itu. Iya, Langsung udah disiarkan sama Nah, BPOM. mana lu kemana aja lu di BPOM? Ya memang glowing booster cell itu bukan produk kok. Hah? Glowing booster cell. Udah diangkat loh, udah diangkat. Ya Itu ampun, glowing booster cell itu bukan produk. Bukan produk. Ya, si Kim aja itu make, oh dicocol-cocol. itu ini. Itu penamaan, itu penamaan di dalam treatment dari Glavitsa, namanya glowing booster cell. Aduh. Nah, terus bagaimana dengan jarum suntik itu, Rapi?
Iya kalau sistem suntiknya kan sudah dicabut izin edar, tapi sebelum jauh daripada itu izin edar itu sudah ada, maka bisa diedarkan. Kubu lu aja itu ada. Aduh, bukan Tapi masalah edarnya Rapi, online tapi itu tidak bisa dijual bebas. Tidak pada saat jual bebas pada saat itu kan bisa sebelum dicabut izin edarnya. Namanya jual bebas mau kapanpun itu udah nggak boleh, mau tahun sekarang. Sebelum dicabut Boleh, izin nggak boleh, edar, tapi sebelum dicabut Jangan izin nggak boleh, edarnya baru berarti izin masih betul. boleh. wow, gimana sih lu konsepnya? Namanya nggak boleh tuh mau jauh jebak. Sekarang ya tetap aja nggak boleh. Kalau bilang lu katanya dulu mah belum dicabut izinnya, ya nggak bisa. Berarti dari dulu lu udah melanggar. Lu udah tahu. Iya dari itu dulu enggak. malah. Nggak boleh. Wah dulu itu izin edarnya udah ada, makanya sekarang. Ya berarti dia itu melanggar dari zaman dulu. Iya, dulu, orang dulu. zaman dulu. Salah, dulu kan badan POM yang Jarum masuk. wah, badan POM yang orang izin edarnya kok Sikin aja tuh yang itu kan dari kubu lu. ngasal. Kemarin aja dia pakai dia tutul-tutul sendiri. Itu Ngasal, bukti. izin edar, ya dengerin ya. Sebelum izin edar itu dicabut terkait produk Riber Skin, itu kan baru dicabut kemarin itu. Nah, sedangkan DRG melakukan penjualan itu aja terakhir di bulan Juli Kata 2024. siapa? Dari kubu lu aja lu pakai sampai online. Lu dipakai. Astagfirullahaladzim ngayal banget. Kim, Siapa? Kim Penasaran? Lee, siapa Kim apa namanya tuh? Dia Astagfirullah. make itu sendiri, itu katanya treatment, nggak boleh orang treatment itu. Nah, sekarang dipakai bertanya sendiri. dari siapa? Dari siapa dia punya? Dari Itu kubu lu. Lah, harus sekalian hadirkan dong Kim coba tuh. Dia tanya dong kubu lu kan dari dulu. Aduh. Kubu kita Dia tuh dapat selalu- dari siapa? Dia dapat dari Nanya siapa? kita. Beli sama siapa? Kapan RG melakukan penjualan di bulan itu? Misalkan. Ya, Kan bisa sekarang ditanya. hari ke kubu lu. Dulu kan ke kubu kita dia pakai itu dicocok Kita. itu sendiri sambil lab. Udahlah, memang kali ini dulu nggak berubah-berubah ya gini aja. Bantuan. Treadmill nggak boleh ada dijual di mana-mana, harus ada Treadmill lari di tempat itu. ya pokoknya barang-barang itulah Aduh, kesehatan itu harus ada pengawasan dokternya, nggak boleh dipakai Bu. sama orang sambil Bu. live ditutul-tutul itu nggak boleh. macan kali tutul. Tuh ditelepon tuh sama BNN. Alabi sebetulnya hati nurani lu tahu lah bagaimana tata caranya produk itu bagaimana sebetulnya mah Mak. bohong kalau lu nggak tahu sih. Aduh, wa ilaha illallah justru Lu mah karena duit aja lu gelap aja lu. Astagfirullahaladzim. Tahu, Apa-apa duit aja pikirannya ya Allah. Ya iyalah, lu sebetulnya hati nurani lu ya. Gue tanya sekarang, kalau ada produk lu terus dilabelin sama orang, Ya masalahnya nggak bisa Makanya. gitu, nggak bisa disamakan begitu karena nggak gini. bisa lah, sama aja. Lo ada nggak Sama sarang aja. masalah Udah kaos? susah-susah bikin. Ya, Sampai mama dari nih ngomongan nggak mau gantian. belanja bahan. Itu beda mas. Nanti nih lu Lapi. Buset ngomong nggak mau gantian. Itu baju itu nggak ada NIA kode batch itu mana ada di dalam kaos itu. Istilahnya tagline-nya itu tidak dihilangkan. Ini kan iya-nya kan masih ada di situ di Riber Skin. Jadi bisa Tapi ditutup. kenapa ada tiba-tiba ada labelnya si Begeng? Ya masalah ini kan bicaranya. Ya. Aduh, Maka ini pihak yang punyanya itu nggak tahu, nggak jelas dia Nih. mikir apa enggak. dalam membuat kan? kita periksa produk itu produk siapa, yang mengeluarkan siapa, produk itu siapa, bisa dilihat dari kode batch itu, NIA-nya bisa dilihat. Nanti di situ bisa ketahuan bahwa itu produk siapa. Itulah, Mak. Jadi mama ini gimana sih nggak ngerti ini? Berarti selama ini pakai produk ini asal-asal aja kalian nih, nggak periksa kode batch, NIA, izin edar, apa expired gitu nggak diperiksa sama kalian itu ya? Jangan menyalahkan orang Rapi kalau udah salah mah. Lah. Ngalah. Ya faktanya sekarang kita ini bicara mana salahnya DRG. Salahnya mana? Ya ampun Sekarang gue tanya aja dah, hati nurani lu sebetulnya tahu kan Pi? Lah kan memang karena gue Salah tahu kan? kok. Dari mana salahnya? Nggak mungkin Pi. Nggak mungkin lu. Ya ampun. Iya, Rapi. Yang namanya itu melanggar hak konsumen, Rapi. Udah pasti salah lah. Sekarang mana laporannya itu?
Kan udah ada saksinya di persidangan. Kau dengar Ya itu kan saksi diajak. Bukan salah bang. Saksi yang akan dihadirkan 44 itu adalah orang yang menganggap diri mereka sebagai korban dari kandungan produk. Ketika dipakai di kulit dia, langsung mukanya tiba-tiba katanya jadi black mamba. Gitu-gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau muka dihancur black mamba itu gara-gara pakai produk Reza itu adalah 4 orang. Reza Gladys bisa menghadirkan 1000 lebih daripada itu. Terhadap produk-produk itu memang ada masalah. kok nggak ada masalah. Gimana sih? Dikasih tahu. Dokter Reza Gladys saja mengakui produk dia ada masalah. Lah, Jadi lu nggak usah ngeles, iya. Bang. Masalah. Iya lagi nih kocak banget. Reza Gladys mengakui ada masalah. Di saat dia ngomong Ya kita review Allah. itu masih banyak kok produk saya yang bagus. Berarti kan banyak juga produk dia yang nggak bagus tuh. Ada beberapa yang nggak bagus tuh. Dan Sekarang itu kita pengakuan bicara dia. sama Kok lu mau ngeles sih? empat Kalau orang. dia sendiri aja mengakui lu yang Ah, ngeles. ngasal banget lu, ngasal. Nih, 4 orang. Kok 4 orang ngasal? yang dihadirkan. Aduh. 4 orang yang dihadirkan pengadilan itu mengaku bahwa memakai produk itu mukanya jadi hancur. Ya. Nah, itu sekarang buktikan memang gara-gara itu. Bisa nggak laporkan kalau memang mukanya hancur gara-gara pakai produk Reza Gladys. Sedangkan 4 orang itu, Reza Gladys bisa menghadirkan 1000 lebih orang yang sudah memakai produk yang sama, tapi mukanya tidak apa-apa, cocok. Nggak bisa, itu tetap aja ada korban namanya Rafi. Ya Walaupun 4 ampun, orang, ya itu korban. 4 aja. Ya itu Nikita juga bisa menghadirkan 1000 orang kalau mau. Ya kalau mukanya udah kayak Black Mamba sebelumnya gimana? Emang kagak cocok terus gimana? Enggak lo ada afternya di situ. Wajah mereka seperti apa? Kagak kali dia habis Udah jelas-jelas orang korbannya. Nah, sekarang buktikan kalau memang itu dihasilkan atas pemakaian produk dari Reza Gladys. Sekarang siapa yang bisa mampu untuk membuktikan itu? Ya adalah dokter. Sudah dilakukan ini belum mereka? Periksa ke dokter, periksa kulitnya, periksa produknya, bermasalah nggak produk apa kandungannya, terus dipakaikan ke kulitnya dampaknya seperti apa?